Indonesia Malik Rizaldi juga bermain Malik sangat Rizaldi. baik. Bahkan dirinya harus terus dilanggar pemain MU. Cantik main nih Malik Rizaldi nih. Wah, tengok ditarik kan oleh pemain MU. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, semalam ASEAN All Star vs MU dan kemenangan kepada ASEAN All Star. Dan dalam perlawanan ini sebenarnya ada dua pemain timnas Indonesia yaitu Kakang Rudianto dan juga Malik Rizaldi tampil begitu epik membela ASEAN All Star, mengalahkan Manchester United di Stadion Bukit Jalil. Dan ini merupakan sejarah juga dengan kedua pemain ini, yaitu Malik Rizaldi dan Kakang Rudianto ini membantu ASEAN All Star ini dengan mengalahkan tim kayak Manchester United ini. Apapun, Malaysia dan AFF juga sedikit banjir kritikan, yang mana adalah beberapa perkara. Dalam video ini nanti kita akan lihat apakah dampak kedatangan MU dan ASEAN All Star ini mengalahkan MU dan pemain Indonesia gendong ASEAN. Cantik mainan Malik Rizaldi. Kalau saya lihat, saya nonton sendiri semalam dari mula sampai ke akhir. Malik Rizaldi dijatuhkan dan pemain MU itu diberikan kartu kuning ya. Ini antara salah satu bakat terpendam yang ada di pemain timnas Indonesia ini. Oke, tanpa berbasa-basi yuk kita simak dulu video ini guys. Begini pengakuan mengejutkan pelatih MU setelah kalah dari tim ASEAN Ruben Amorim. Pelatih dan pemain Manchester United terlihat kecewa melihat Stadion Bukit Jalil tak penuh penonton. Resmi timnas Indonesia panggil pemain baru. Fans auto kaget. Tak disangka pemain ini yang dipanggil Patrick Kluivert. Oh, pemain baru ya. Timnas terbaru hari ini akan kita ulas tuntas di sini. Kabar pertama, pelatih dan pemain Manchester United terlihat kecewa melihat Stadion Bukit Jalil tak penuh penonton. Pada laga Manchester United versus ASEAN All Star yang baru saja selesai hari ini, kita bisa melihat bahwa Stadion Bukit Jalil terlihat tak begitu padat penonton. Ada beberapa tribun yang terlihat masih terbilang kosong. Padahal pemain Manchester United sebelumnya sudah berharap Stadion Bukit Jalil akan penuh, tetapi faktanya tetap masih ada space yang kosong. We really wanted to come here to meet our fans. They've been great with us, and hopefully tomorrow we can have a full stadium and feel the support. Media Malaysia juga sebelumnya sudah ragu stadion akan full penonton. Media Malaysia juga sebelumnya kita sudah tengok ini guys. ragu stadion akan full penonton. Nampak juga tidak semua penuh ya, tapi kalau di Indonesia nih kita boleh lihat kalau badu merah ya, bekaus merah ini semua penuh stadion, tapi ini nampak ada yang masih kosong. Betul juga lah, ada yang masih belum penuh sepenuhnya kan stadion tuh. Penonton Berbagai isu membelenggu Manchester United dengan prestasi hambar dan mengecewakan musim ini selepas berada di kedudukan ke-15 Liga. Peminat di Malaysia sekurang-kurangnya mahu mengubat duka. Akan tetapi menurut Mimin Seginima, termasuknya sudah ramai. Untungnya ribuan fans MU dari Indonesia juga turut hadir memeriahkan laga ASEAN All Star versus MU kali ini. Oh, dari Indonesia ramai juga. Sepatutnya Malaysia berterima kasih juga sama fans Betul. MU Indonesia. Iya, betul juga. Selama pertandingan kita bisa melihat bahwa laga ini sangat bikin bosan. Gimana tidak selama babak pertama ASEAN All Star maupun MU bermain layaknya fun football. Bahkan pemain inti MU hanya bermain selama 25 menit saja. Dan seluruhnya digantikan dengan pemain muda sampai akhir laga. Tentunya ini membuat penonton merasa sangat kecewa. Terlihat juga sosok Harry Maguire, Bruno Fernandes, dan pelatih MU tertawa saat melihat permainan kasar pemain ASEAN All Star. Saking membosankannya dan mengecewakannya pertandingan ini, sampai terpantau banyak penonton yang memilih keluar stadion duluan sebelum laga selesai. Pada laga ini, ASEAN All Star memenangkan pertandingan. Banyak yang menduga bahwa Manchester United sengaja mengalah. Itu terlihat di mana para pemain MU masih santai walau sudah tertunggal 1-0. Jikapun MU benar-benar di laga ini, maka tak heran MU di musim ini peringkat 15. Pemain Indonesia Malik Rizaldi juga bermain Malik sangat Rizaldi. baik. Bahkan dirinya harus terus dilanggar pemain MU. Cantik main nih Malik Rizaldi nih. Wah, tengok
ditarik kan oleh pemain MU. Sebagai tuan rumah, Malaysia juga mendapat banyak kritik dari beberapa fans MU. Fans MU yang jauh-jauh datang dari luar Malaysia. Ada yang dari Singapura, ada juga dari Indonesia yang rela menunggu berjam-jam di hotel malah dibatasi oleh pihak keamanan. Pemain MU sama sekali tak diperbolehkan jumpa penggemar walau sekedar untuk memberi tanda tangan. Banyak fans yang membuat video di sosial media atas kekecewaannya terhadap pihak keamanan Malaysia. Bukan tanpa sebab mereka kecewa, mengingat beredar video pemain MU seperti Garnacho justru tanpa pengawalan saat di jalanan luar hotel, dan membuat penggemar Malaysia bisa leluasa berfoto dan meminta tanda tangan. Itulah yang membuat tak sedikit banyak fans MU dari luar Malaysia kecewa terhadap pihak tuan rumah Malaysia. Tak sedikit fans MU yang datang dari luar Malaysia mengatakan bahwa pihak Malaysia seperti mengutamakan fans dari Malaysia saja, tulis para komentar netizen yang sempat hadir langsung di Malaysia. Oh, ini Walau laga mungkin ASEAN dari All-Star Indonesia versus ya. terlihat berjalan dengan lancar, ternyata ada drama-drama di balik semua itu. Yang jelas pihak AFF dan Malaysia saat ini kayaknya sedang menghitung jumlah kerugian karena tiket laga ASEAN All-Star yang tidak terjual habis. Kabar selanjutnya, resmi Timnas Indonesia panggil pemain baru. Fans auto pemain kaget, baru. tak Siapa disangka pemain pemain baru? ini yang dipanggil Patrick Kluivert. Pada akun media sosial resmi Timnas Beckham Putra, Indonesia, kan? kita diperlihatkan emotikon Garuda dan telepon yang bisa diartikan dengan kata Garuda Calling. Hal ini membuat para fans menduga bahwa ada tambahan pemain baru di timnas senior yang akan menghadapi China, mengingat Sandy Walsh kabarnya terancam absen karena dipastikan mengalami cedera. Jadi Patrick Kluivert pasti akan memanggil pemain lain untuk menggantikan posisinya. Sosok Elkan Bagot yang masih ada di Jakarta dihubung-hubungkan dengan rumor ini. Ada juga yang menduga sosok Miliano Jonathan yang 3 hari lalu terlihat Miliano seperti ada Jonathan. di Bali. Menariknya kemarin, Erick Thohir resmi mengadakan rapat bersama DPR tentang pemain diaspora timnas wanita. Apa jangan-jangan proses WNI itu juga berbarengan dengan proses Miliano Jonathan? Apakah Erick Thohir pakai mode senyap? Semua akan terjawab pada tanggal 29 ini, teman-teman. Kabar selanjutnya, momen Miss Hilgers dan Jay Itzes ikut latihan hari ketiga timnas di Bali. Terpantau latihan terfokus di area hotel mengingat di hari yang ketiga ini, latihan di Training Center Bali tidak dilakukan. Para pemain dan staf pelatih berfokus latihan di hotel saja. Latihan yang diterapkan penguatan fisik dan stamina melalui sesi gym. Terlihat Miss Hilgers dan Jay Itzes juga sudah bergabung dalam sesi latihan timnas di Bali hari ini. Banyak momen menarik para pemain timnas di hari ketiga di Bali hari ini. Karena para pemain hari ini sedang rehat sejenak menjalankan latihan di lapangan, para staf pelatih meminta para pemain untuk menikmati beberapa permainan yang ada di hotel, seperti tenis meja karaoke hingga game pukulan terkuat di bumi. Terlihat para pemain sangat menikmati suasana tersebut dengan penuh canda dan tawa. Hal ini bertujuan untuk memperkuat chemistry antar pemain timnas Indonesia. Selain itu, kita juga mendapat informasi tentang Maarten Paes dan Kevin Dix. Maarten Paes resmi hari ini terbang menuju Bali. Akan tetapi seperti biasa, Maarten Paes adalah satu-satunya pemain yang menempuh perjalanan yang paling panjang. Dan sedangkan Kevin Dix diperkirakan tak bisa ikut latihan di Bali karena dirinya masih menyisakan satu laga lagi bersama FC Copenhagen yang akan selesai pada tanggal 29. Jadi Kevin Dix hanya bisa bergabung saat pemusatan latihan di Jakarta, tanggal 1 Juni mendatang. Head of Scouting Timnas Indonesia juga sudah tiba di Indonesia. Simon Tahamata terlihat sudah bertemu dengan Erick Thohir. Besok tanggal 29 PSSI akan mengadakan press conference. Akan banyak informasi yang kita dapatkan besok seputar Timnas Indonesia. The partnership between you and me. Okay, that's good. Looking forward. I'm looking forward to it. Okay. Pada laga melawan China sendiri, sang pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengaku sangat optimis bisa meraih 3 poin melawan China. Walau laga akan berjalan sangat sulit, tetapi kami yakin bisa memenangkan laga melawan China. Kami akan bermain di kandang di hadapan semua para supporter. Dukungan dari supporter akan membuat semangat para pemain bertambah. Jadi percayalah para pemain pasti akan memaksimalkan laga melawan China. Dan kami yakin menang, ujar Patrick Kluivert. Keoptimisan dari para pemain dan para pelatih memang sangat diperlukan. Karena merekalah yang akan memperjuangkan semuanya. Kita para supporter bisa membantu dengan doa dan dukungan secara langsung maupun lewat live streaming. Percayalah kepada timnas kita dan tetaplah mendukung tim nasional sepak bola Indonesia.
Dukungan dan doa dari kita semua insya Allah akan mempermudah jalan timnas Indonesia lolos Piala Dunia. We believe. Sehat selalu teman-teman. Semoga kita semua banyak rezekinya dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Oke guys, kedua-dua pemain yaitu pemain Malik Rizaldi dan juga Kakang ini ya menjadi pemain pengganti sebenarnya. Kakang lebih dulu main pada menit ke-68 menggantikan Irfan Fandi, sementara Malik Rizaldi masuk lapangan pada menit ke-82 menggantikan Azam Azmi. Dan kedua-dua pemain di Liga 1 bisa berkolaborasi dengan baik ya dengan pemain-pemain lain seperti Harrison, Ben Davis, Adrian Sejecic, Do Duiman, serta Maung Win. Dan ASEAN All-Star ini juga ada pemain daripada Australia, 3 pemain daripada Australia, daripada Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei dan Indonesia. Ini salah satu sebenarnya yang memberikan semangat positif kepada pemain-pemain di ASEAN All-Star ini, karena ketemu Manchester United. Sebenarnya beberapa kali pemain kayak Kakang dan juga Malik Rizaldi ini dikenakan sorotan kamera itu, dan kedua pemain ini bermain dengan baik. Mereka bermain sederhana, mereka membantu di bagian lini belakang, kemudian di lini tengah dan juga menyerang. Hasilnya Kakang bisa mencegah beragam upaya serangan para pemain Manchester United seperti Alejandro dan juga Garnacho dan Hari Amas. Jadi kita ketahui memang kemenangan 1-0, tetapi sebenarnya Manchester United dia juga tidak all out sebenarnya ya, karena penggantian pemain ke semua pemain bibit muda daripada Manchester United di babak yang kedua memberikan peluang juga pemain bibit muda ini untuk mereka membentuk chemistry yang baik. Jadi ini peluang sebenarnya untuk pemain-pemain daripada ASEAN All-Star menampilkan bahwa mereka juga punya potensi yang baik. Dan dengan mengalahkan Manchester walaupun 1-0, tetapi ini memberi semangat, motivasi yang tinggi kepada ASEAN secara keseluruhannya, di mana sepak bola di ASEAN ini semakin berkembang maju. Ini baru ASEAN All-Star guys. Kalaulah pemain-pemain timnas Indonesia yang bermain di GBK, saya pikir 2-3 gol bisa dilakukannya. Mungkin 3-0 mengalahkan Manchester United, karena kita ketahui pemain-pemain timnas Indonesia yang kini TC di Bali menghadapi perlawanan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 5 Juni ini melawan China dan 10 Juni melawan Jepang. Mereka punya persiapan itu, dan ada beberapa pemain baru yang dipanggil seperti Beckham Putra ya. Ini antara pemain baru dipanggil oleh Patrick Kluivert, dan kita nantikan perlawanan dengan China tadi. InsyaAllah saya mendoakan semoga timnas Indonesia ini beroleh kejayaan dan kemenangan. Wajib untuk timnas Indonesia sebenarnya melawan China ini untuk mereka selangkah lagi ke babak yang seterusnya. Lawan Jepang itu kita jangan fikir dulu, kita fokus melawan China ini guys. Wajib menang untuk Indonesia. Oke, mungkin itu saja saya punya pendapat pribadi sendiri. Mungkin kalian kalau punya pendapat pribadi sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.